Ada 7 amalan. Barang siapa membacanya sebelum tidur, maka dia akan mendapatkan banyak keajaiban. Selama dia tidur, dia akan dibersamai malaikat yang akan terus-menerus menjaganya. Allah akan mengampuni jutaan dosanya meski ada sebanyak butiran pasir. Kelak di alam kubur akan selamat dari siksaan alam kubur, selamat dari siksaan api neraka, husnul khotimah, dan pada hari kiamat akan dibela dan ditolong, serta akan dipanggil Allah disuruh masuk surga. Beruntunglah orang yang istiqomah mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, pada video kali ini kembali saya mengajak kita semua untuk mempelajari beberapa amalan sebelum tidur. Setidaknya ada 7 amalan sebelum tidur yang dianjurkan dilakukan. Kita bisa mengamalkan semuanya jika ada kesanggupan mengamalkannya. Namun jika tak sanggup, kita boleh memilih 2 atau 3 amalan saja sesuai kesanggupan kita. 7 amalan sebelum tidur ini adalah amalan agar didoakan malaikat, amalan penghapus dosa sebanyak butiran pasir, amalan agar dibersamai Allah saat sedang tidur, dan amalan agar kelak di hari kiamat kita dipersilahkan masuk ke dalam surga. Mari simak video ini hingga selesai, dan sebelum lanjut jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, berikut 7 amalan yang dianjurkan dilakukan sebelum tidur. Amalan sebelum tidur yang pertama, berwudu sebelum tidur. Siapa yang akan tidur, dia berwudu terlebih dahulu, maka Allah akan mengutus 1 malaikat membersamainya selama dia tidur dan akan mendoakannya. Diriwayatkan Imam Ibnu Hibban bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man bata tohiron bata fi syi'arihi malakun." Siapa saja yang tidur dalam keadaan suci, yakni berwudu terlebih dahulu sebelum tidur, maka malaikat akan tidur bersamanya di dalam pakaiannya. La yastayqidu sa'atan minal laili illa qalal malak. Dan tidaklah ia bangun dari tidurnya pada suatu malam, kecuali malaikat tersebut akan berdoa untuknya, Allahumma ufir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Amalan sebelum tidur yang kedua, membaca surah Tabarok. Rasulullah menteladankan sebelum tidur membaca surah Tabarok. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Jabir, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulku.
bahwa Rasulullah tidak tidur sehingga terlebih dahulu membaca surah Alif Lam Mim Tanzil dan surah Al-Mulk. Imam An-Nasa'i meriwayatkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allah biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarak setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Amalan sebelum tidur yang ketiga, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Yaitu membaca istighfar ini, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Rasulullah memberikan kabar gembira bagi yang suka membaca istighfar ini sebelum tidur, maka diampuni dosa-dosanya meski ada sebanyak buih di lautan, atau sebanyak butiran pasir, atau sebanyak jumlah daun pepohonan di dunia, atau sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Dari baginda Nabi, beliau bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaihi 3 marrat." Barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membalikan badannya ke tempat tidur sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih, ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabatil bahri wa in kanat adada warqis syajari. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan. Wa in kanat adada romli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya. Meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Amalan sebelum tidur yang keempat, membaca doa sebelum tidur. Rasulullah menteladankan sebelum tidur membaca doa sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah ketika akan tidur membaca doa berikut ini, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Amalan sebelum tidur yang kelima, membaca ayat kursi. Anjuran membaca ayat kursi sebelum tidur disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi. Jika engkau akan berangkat tidur, maka bacalah ayat kursi. Lan yazala ma'aka minallahi hafidhun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Maka Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan setan pun tidak berani mendekatimu hingga masuk waktu subuh. Amal sebelum tidur yang keenam, membaca Sayyidul Istighfar walaupun hanya 1 kali. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berasal dari Sayyidina Shaddad bin Aus saat menjelaskan keutamaan mengamalkan Sayyidul Istighfar. Rasulullah bersabda, wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam lalu dia meninggal dunia sebelum subuh,
maka dia tercatat sebagai ahli surga. Amalan sebelum tidur yang ketujuh, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang akan tidur, lalu ia mengambil posisi miring ke sebelah kanan, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, maka kelak di hari kiamat Allah akan memanggilnya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari sisi kananmu. Jadi sebelum tidur, mari usahakan melakukan 7 amalan ini. Pertama, berwuduk terlebih dahulu. Yang kedua, membaca surah Tabarok. Yang ketiga, membaca istighfar berikut ini sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Yang keempat, membaca doa sebelum tidur 1 kali, Bismikallahumma ahya wa amut. Yang kelima, membaca ayat kursi walaupun hanya 1 kali. Yang keenam, membaca sayyidul istighfar walaupun hanya 1 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan yang ketujuh, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali jika ada kesanggupan. Demikianlah 7 amalan yang dianjurkan diamalkan sebelum tidur. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.